Antartika. Siapa yang tidak pernah mendengar sebutan ini? Kebanyakan dari kita pasti tahu dan pernah mendengar. Walaupun hampir pasti semua dari kita belum pernah ke sana, tapi setidaknya informasi mengenai Antartika pernah kita dengar ataupun lihat baik melalui media dan berita. Ya, Antartika adalah sebuah benua di belahan bumi ini yang meliputi kutub selatan, dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Dengan luas 14 juta kilometer persegi, menjadikan Antartika sebagai benua terluas kelima setelah Eurasia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, bagi Sobat Duta Informasi semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat dan teman-teman Sobat semua, agar informasi dalam video ini juga dapat mereka ketahui. Terima kasih sudah mau menonton, mari kita lanjutkan. Sebagai perbandingan, Antartika hampir 2 kali luas ukuran Australia. Hampir 98% dari Antartika ditutupi oleh es dengan ketebalan minimal 1,9 km. Tempat terdingin di muka bumi ini sebagian besar ditutupi oleh es sepanjang tahun, mencapai suhu minus 89 derajat Celcius atau minus 129 Fahrenheit. Sudah kebayangkan dinginnya bagaimana? Karena sepanjang tahun ditutupi oleh es salju, bukan es batu yang ada di kulkas ya sobat. Tentu banyak yang bertanya, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di Antartika? Antartika adalah wilayah yang secara historis menjadi sasaran eksplorasi oleh berbagai negara untuk mencari sumber daya alamnya seperti minyak dan gas alam. Tetapi, karena pentingnya wilayah ini bagi keseimbangan iklim global dan untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, sebagian negara sepakat bahwa Antartika harus digunakan untuk tujuan damai ataupun penelitian ilmiah saja. Perlu untuk Sobat Duta Informasi ketahui, Antartika tidak mempunyai penduduk asli dan tidak ada bukti yang terlihat oleh manusia sampai abad ke-19 yang lalu. Kebanyakan orang yang saat ini ada di Antartika adalah mereka yang sedang melakukan penelitian ilmiah. Diperkirakan terdapat 1.000 orang tinggal di Antartika dalam satu waktu, bergantung juga terhadap musim yang berlaku saat itu. Orang yang tinggal di Antartika biasanya menggunakan zona waktu negara asalnya. Walaupun di Antartika tidak ada penduduk tetap, namun 29 negara memiliki stasiun riset atau stasiun penelitian yang biasanya digunakan sepanjang tahun. Amerika Serikat, Inggris, Australia adalah beberapa negara yang termasuk di dalamnya. Antartika adalah benua terdingin, berangin, dan terkering di bumi ini. Antartika dibagi menjadi dua, yaitu Antartika Barat dan Antartika Timur. Antartika Timur itu lebih dingin daripada bagian baratnya karena ketinggiannya yang lebih tinggi. Semenanjung Antartika adalah tempat pemanasan yang tercepat di bumi. Ada beberapa bukti bahwa pemanasan permukaan di Antartika disebabkan oleh emisi gas rumah kaca manusia. Tapi pendorong paling utama adalah kemungkinan penipisan lapisan ozon di atas benua. Curah hujan di Antartika terjadi dalam bentuk salju, bukan dalam bentuk air ya sobat, kemudian terakumulasi membentuk lapisan es yang besar yang menutupi benua. Es kemudian bergerak ke laut dalam bentuk rak es yang mengambang luas, dan akhirnya hancur saat sampai di perairan laut yang lebih hangat. Lapisan es yang mencair tidak menyebabkan dampak yang banyak terhadap kenaikan air permukaan laut, karena es yang mengambang menggantikan berat atau massa dirinya sendiri. Tetapi lapisan es bertindak menstabilkan es di daratan. Pasti sebagian orang berpikir karena benua Antartika ini diselimuti salju abadi, maka tidak ada hewan atau tumbuhan yang bertahan hidup di sini. Ternyata tidak demikian. Ada hewan berupa tungau, kutu, nematoda, krill Antartika. Ada juga fitoplankton, hewan-hewan besar lainnya seperti penguin, paus biru, paus orca,
cumi-cumi kolosal, dan anjing laut berbulu. Ada juga jenis burung, di antaranya burung kormoran, burung camar, serta ada teripang dan siput yang berenang. Ada juga spesies fungi berwarna oranye semacam jamur. Terdapat juga 25 spesies lumut hati dan 100 spesies lumut. Wilayah Antartika diklaim oleh 7 negara, dan beberapa negara ini sudah saling mengakui klaim satu sama lain. 7 negara itu adalah Prancis, Argentina, Australia, Inggris, Chili, Norwegia, dan Selandia Baru. Kabar baiknya, jika sobat semua ingin berwisata ke Antartika, jangan khawatir. Kunjungan turis ke benua ini ternyata sudah ada sejak 1957. Tentu saja bagi turis yang datang ke sini harus tunduk kepada protokol lingkungan yang sudah ada. Biasanya turis yang datang memakai kapal kecil atau kapal sedang di lokasi tertentu dengan pemandangan satwa liar yang bisa diakses. Ada juga wisatawan yang tiba dengan kapal pesiar, tetapi tidak untuk menjelajah di daratan. Dalam hal kepariwisataan ini, kelompok konservasi alam telah menyatakan keprihatinan atas kemungkinan dampak negatif yang disebabkan masuknya turis ke wilayah ini. Sebagai tanggapan atas keprihatinan itu, pihak terkait Antartika menetapkan batasan pendaratan zona tertutup atau terbatas di lokasi yang lebih sering dikunjungi wisatawan. Nah, sobat sekalian, ternyata di balik dingin dan tebalnya es yang menyelimuti Antartika, masih terdapat tanda-tanda kehidupan dan aktivitas manusia, walaupun tidak senormal di benua-benua lain yang ada di bumi ini. Sekian dulu video kali ini, semoga informasi yang didapat menambah wawasan sobat sekalian. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya, bye-bye!